Hai, bertemu kembali dengan gue di channel Tio Kendo, channel yang membagikan kisah horor, misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Dalam acara Kendo Misteri ini, gue akan membagikan teori konspirasi tentang produk film dari Disney. Kalau kita berbicara tentang Disney, rasanya hidup jadi lebih mudah, benar bukan? Karena semua film di Disney menawarkan banyak ending yang bikin kita, para penonton, juga jadi ikut happy. Tapi ternyata enggak selamanya cerita dalam Disney Animation itu sepenuhnya bahagia, apalagi kalau kalian tahu banyak teori-teori konspirasi yang ada di belakangnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai teori konspirasi ini, gue akan mengenalkan sedikit dulu pendiri Disney, yaitu Mr. Walt Disney. Orang yang menciptakan karya-karya besar Disney seperti Cinderella, Mickey Mouse, Toy Story, sampai cerita si putri Elsa dalam filmnya yang berjudul Frozen. Walt Elias Disney, atau yang dikenal dengan nama Walt Disney, merupakan seorang pengusaha dari Amerika Serikat, animator, penulis, pengisi suara, dan produser film. Dia lahir pada tanggal 5 Desember 1901 di Chicago, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, ia habiskan untuk mengabdi pada film animasi yang lumayan jarang pada tahun 1900-an. Sebagai pelopor industri animasi di Amerika, ia memperkenalkan beberapa perkembangan dalam produksi film kartun. Sebagai produser film juga, Walt Disney berhasil memegang rekor Academy Award paling banyak diperoleh oleh individu. Ia memenangkan 22 piala Oscar dari 59 nominasi. Dia juga dianugerahkan 2 penghargaan prestasi khusus Golden Globe dan penghargaan Emmy. Di antara penghargaan lainnya, beberapa filmnya juga termasuk ke dalam National Film Registry oleh Library of Congress. Semua itu dia dapatkan atas usahanya sendiri. Padahal Walt Disney dikenal sebagai pria pemalu, self-deprecating, dan insecure pada dirinya sendiri. Meski demikian, orang-orang di sekitarnya selalu menganggap dia sebagai pria ramah dan hangat pada siapapun. Ia juga berhasil menjadi tokoh penting dalam sejarah animasi dan dalam sejarah budaya Amerika Serikat, di mana dia dianggap sebagai ikon budaya nasional. Setelah mengenalnya, sekarang waktunya pembahasan konspirasi pada karya-karya Disney. Ini dia yang sudah kalian tunggu, teori konspirasi dari beberapa film animasi Disney. Awalnya gue mengetahui teori konspirasi ini, gue sendiri dibuat kaget karena banyak hal bertolak belakang dari tayangan yang sudah beredar di publik. Oke, langsung aja, ini dia beberapa teori konspirasinya. Yang pertama, film Up adalah Imagination. Masih ingat dengan si bapak tua Grumpy bernama Mr. Carl Frederickson yang mampu membawa rumahnya terbang ke angkasa hanya menggunakan balon saja. Ya, ribuan balon sih tepatnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Paradise Farm, yaitu air terjun yang menembus langit. Teori konspirasinya, Mr. Frederickson itu sudah meninggal, dan perjalanannya ke Paradise Farm merupakan cara dia pergi ke negeri seberang pelangi alias surga. Si anak kecil bernama Rosie dalam film merupakan anggota pramuka yang sedang menjalankan misi membantu orang tua. Namun, Russell ternyata adalah malaikat dan dipercaya oleh malaikat lainnya untuk menjaga Mr. Frederickson sampai ke surga. Yang kedua, Aladdin tinggal di masa depan. A Whole New World. Penggemar animasi Disney sudah pasti hafal dengan soundtrack satu ini. Lagu yang dijadikan musik pengiring film dari Aladdin. Dalam ceritanya, kita bisa melihat Aladdin adalah sosok periang yang menjalani banyak petualangan bersama seorang jin biru besar. Teori konspirasinya, setting dalam film Aladdin diambil di masa depan, bukan di masa lalu. Ini bisa disimpulkan dari perkataan si jin yang mengetahui cerita si Robert De Niro dan Groucho Marx. Bagaimana jin bisa tahu mereka berdua padahal ia berasal dari lampu berusia 10.000 tahun lamanya
yang berarti film seharusnya mengambil setting di tahun 10.300 sebelum Masehi. Jin juga sempat mengatakan kalau baju Aladdin terlalu kuno. Yang ketiga, Tarzan adalah adik Elsa dan Anna dalam film Frozen. Masih ingat dengan cerita film Frozen, seorang putri bernama Putri Elsa yang akhirnya harus menjabat sebagai ratu dari negeri Arendelle karena ibu dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan kapal laut saat badai. Dan ia juga merupakan anak tertua dari pasangan Iduna dan Agnar, sehingga dia yang harus bertanggung jawab selepas peninggalan orang tua. Teori konspirasinya, ayah, ibu, dan Elsa selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Mereka terdampar di sebuah pulau, bertahan hidup di sana dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tarzan. Sebelum akhirnya mereka berdua meninggal diserang oleh macan tutul. Tarzan akhirnya diasuh oleh seekor gorila yang baik hati. Yang keempat, boneka Jessie Toy Story milik Ibu Andi. Toy Story merupakan big hit di tahun 90-an silam. Ceritanya yang seru ditambah animasi super bagus waktu itu menjadikan film ini sebagai salah satu film favorit Disney. Diceritakan dalam film, Woody bertemu dengan sebuah boneka lainnya bernama Jessie dan ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Jessie akhirnya bergabung dengan kelompok Woody. Teori konspirasinya, Jessie adalah boneka milik Ibu Andi dan sempat terbuang, namun berhasil kembali berkumpul dengan kelompok mainan Andi. Satu cuplikan film yang memperlihatkan topi koboi jadul Andi semasa kecil yang diberikan ibunya. Topi tersebut harusnya mirip dengan topi Woody, tapi malah lebih mirip dengan topi milik Jessie. Yang kelima, Rapunzel dan Agni datang pada inaugurasi Elsa. Saat Putri Elsa sudah cukup dewasa dan dianggap sudah bisa mengurus kerajaan, diangkatnya lah Elsa untuk naik ke tahta menjadi Ratu Arendelle. Awalnya Elsa tidak mau, namun untuk kebaikan Arendelle dan menjadi kakak yang bertanggung jawab untuk Anna, akhirnya inaugurasi pun dimulai. Teori konspirasinya, begitu pintu kerajaan Arendelle dibuka untuk umum guna menyaksikan inaugurasi Putri Elsa menjadi ratu, banyak kerajaan lain yang datang. Salah satunya adalah anggota kerajaan Corona yang diwakili oleh Rapunzel dan Agni. Ini bisa kalian saksikan dalam film Frozen. Sekilas nampak Rapunzel yang sudah memiliki rambut pendek datang bersama suaminya, yaitu Agni. Yang keenam, Ibu Rapunzel adalah ibu dari Snow White. Kalau kalian menyaksikan kedua film ini, seharusnya kalian bertemu dengan satu tokoh yang dipanggil ibu, berparas cantik, bertubuh bagus, namun wataknya jahat. Dalam film Rapunzel, perempuan yang dipanggil ibu itu adalah Gothel. Ia bukan ibu sebenarnya, namun seorang penyihir jahat yang paling dicari di masa itu. Teori konspirasinya, Gothel merupakan ibu yang sama dalam cerita Rapunzel dan Snow White. Ini dibuktikan dengan keduanya terobsesi awet muda dan cantik luar biasa, baik sebelum dan ketika berubah menjadi perempuan tua. Penampilan mereka sama persis, dan juga pada potongan film, sebuah pisau belati yang mereka miliki itu belati yang sama. Yang ketujuh, Nemo tidak pernah ada. Finding Nemo menjadi salah satu film animasi Disney dengan petualangan super seru di mana seorang ikan badut bernama Marlin mencari anaknya yang bernama Nemo setelah dibawa oleh seorang penyelam untuk dijadikan ikan hias di kantornya. Pada akhirnya, Marlin menemukan perjalanan untuk mencari Nemo dibantu dengan ikan jenis blue tang bernama Dory. Teori konspirasinya, Nemo tidak pernah ada. Nemo hanyalah imajinasi Marlin yang mengalami trauma akibat istri dan anak-anaknya yang lain hilang dimakan ikan barakuda. Nemo sendiri dalam bahasa Latin berarti nabadi, dan juga Dory yang mengalami penyakit hilang ingatan jangka pendek. Tidak pernah menanyakan lebih soal Nemo karena selalu lupa. Ini juga menguatkan teori konspirasi. Yang kedelapan, pangeran dalam cerita Snow White adalah Green Reaper. Sudah pasti hafal dengan cerita Snow White satu ini. Seorang putri kerajaan yang tertidur akibat memakan buah apel beracun.
dari seorang penyihir yang ternyata ibunya sendiri akibat kalah cantik. Dia terbangun dari tidurnya setelah dicium pangeran tampan yang memiliki kuda putih. Setelah kejadian itu, hari-hari Snow White makin berwarna karena mendapat teman baru, yaitu 7 kurcaci kecil. Teori konspirasinya, pangeran tersebut bukanlah benar-benar seorang pangeran. Ia adalah Grim Reaper, yaitu penjemput Snow White untuk pergi ke dunia selanjutnya. Ciuman yang diberikan adalah simbol malaikat tersebut mengambil nyawa Snow White yang sebenarnya sudah tewas begitu memakan apel beracun. Yang kesembilan, Moana sudah meninggal selama dalam film. Moana yang tayang di tahun 2016 silam menceritakan tentang seorang gadis bernama Moana yang mengarungi lautan dengan segala petualangannya. Tak sendiri, dia ditemani oleh seorang berbadan besar bernama Maui. Mereka berdua berpetualangan untuk mencari dan menyatukan kembali peninggalan dari Dewi Tefiti. Teori konspirasinya, Moana sudah meninggal setelah diterjang badai saat film baru dimulai. Cerita ia mengarungi lautan adalah cerita Moana yang melakukan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Selama perjalanan tersebut, Moana ditemani oleh Maui yang dipercaya sebagai malaikat penjaganya, dan di negeri yang disatukan oleh Moana nantinya merupakan akhir pencariannya, yaitu surga. Yang ke-10, kakak tiri Cinderella tewas mengenaskan. Menjadi salah satu tokoh favorit Mr. Walt Disney, cerita Putri Cinderella sudah banyak dikenal oleh semua orang, baik anak-anak kecil hingga orang dewasa. Menceritakan tentang seorang gadis baik hati yang harus mendapatkan perlakuan jahat oleh ibu dan kakak tirinya setelah ditinggal kematian ayahnya. Namun, kehadiran ibu peri dan undangan pesta kerajaan mengubah hidupnya. Teori konspirasinya, begitu Cinderella meninggalkan sepatu kaca miliknya di tangga, pangeran langsung mencari tahu siapa pemiliknya. Mendengar ini, kakak tiri Cinderella berusaha untuk memasukkan kakinya yang cukup besar pada sepatu kaca mungil itu. Dan saran dari ibunya, kakak tiri Cinderella diminta untuk memotong tumit dan ibu jari. Namun, sayangnya usaha itu tetap tidak ada hasil. Selain mengalami pendarahan hebat dan harus susah berjalan, begitu datang ke pernikahan Cinderella. Burung merpati yang menjadi teman Cinderella selama ia susah menyerang kakak tiri Cinderella dengan mematuk mata mereka hingga buta dan tewas, sedangkan ibunya sendiri kabur entah kemana. Itulah 10 teori konspirasi yang ada dalam beberapa film produksi Disney Animation. Bagaimana? Sudah merusak jalan cerita yang selama ini kalian percaya? Apabila kalian mengetahui teori konspirasi lainnya selain dari 10 teori di atas, silahkan komentar di bawah ini. Sekian video ini, see you next time and bye bye.